adik-adik semuanya, teman-teman psikologi semester 1 ini kita akan bertemu dengan kakak kita ya. Mungkin kalian masih belum kenal karena di live after kampus kemarin kakak-kakak ini belum hadir ya. Jadi saat ini kita akan bertemu dengan kakak-kakak yang lain yang akan kita perkenalkan. Tadi kalian sudah mengenal Kak Danang dan Kak Rinanda ya barusan. Seperti itu. Salam hormat untuk ketua jurusan kita, Bu Cleo Putri Aliusa ini yang bersedia untuk membuka acara ini. Dan sepertinya mau sampai akhir ya Bu ya di sini ya Bu ya. Standby ya. Dan juga salam untuk para dosen pengampu mata kuliah literasi, teknologi, dan informasi. Seperti itu. Langsung saja agar bisa memfokuskan di acaranya nanti pada saat talk show nanti saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh langsung acara puncak kita yaitu talk show mengenai pengalaman praktis yang berkaitan dengan psikopai dan big data yang akan disampaikan oleh kakak kita Kak Rinanda dan Kak Danang ya. Untuk Kak Rina nanti dua-duanya nanti akan langsung panel ya dan akan dimoderatori oleh Pak Afif. Terus acara yang ketiga setelah itu tanya jawab dan diskusi, dan yang paling menarik nantinya dan saya harap nanti teman-teman semuanya tetap standby, perhatikan semua materi karena nanti di akhir sesi akan ada yang namanya kuis dan pengisian umpan balik ya. Ini menarik loh kuisnya dan juga hadiahnya lumayan ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung kita buka di acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh ketua jurusan kita Bu Cleo Putri Aliusa ini, SPSI MPhD. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Monggo Bu Cleo. Ya, terima kasih untuk Bu Thoibah serta tim dari dosen literasi, teknologi, dan informasi yang malam ini sudah mengundang saya untuk membuka acara kuliah tamu ini. Perlu teman-teman angkatan 2020 ketahui ini mata kuliah literasi itu mata kuliah yang sangat keren gitu ya, dan merupakan salah satu mata kuliah terbaru yang kita transformasi dari mata kuliah sebelumnya. Kalau yang zaman dahulu kala gitu ya, kakak-kakak kelas kalian dapat mata kuliahnya itu namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di situ lebih banyak ngajarin cara buka Word dokumen, cara bikin PPT, dan sebagainya. Jadi yang sifatnya teknis banget gitu. Tapi dengan spirit menyambut dunia yang semakin berubah, kita kemudian mentransformasi mata kuliahnya menjadi literasi, teknologi, dan informasi. Nah, salah satu kajian yang ada di dalamnya itu adalah tentunya tentang kajian literasi data gitu ya. Dan karena mata kuliahnya luar biasa, makanya malam ini juga sudah hadir bersama kita dua orang pemateri yang juga sangat luar biasa. Yang satu Mas Danang, ini makhluk langka gitu ya di psikologi. Kalau cowok tuh kan selalu langka, Danang. Dan pengalamannya juga sangat luar biasa. Waktu itu sempat menjadi asisten di laboratorium terpadu ilmu sosial dan belajar tentang big data di sana. Kemudian saat ini juga saya sempat baca-baca ngintip CV-nya Danang menjadi freelancer data scientist dan data analis gitu ya, keren banget. Nanti akan diceritakan kepada teman-teman makhluk apakah itu data scientist dan data analis seperti itu. Biar teman-teman juga punya pengayaan ya bahwa menjadi ketika seseorang itu lulus sebagai sarjana psikologi itu tidak hanya berkutat di pekerjaan yang itu-itu saja, seperti itu. Nah, terus kemudian pemateri yang kedua si cantik Kak Rinanda, atau sekarang harus dipanggil Ibu karena sudah menjadi dosen ya mungkin Rinanda ya? Kakak aja Bu, biar gitu. muda. Iya, si cantik ini mahasiswa bimbingan skripsi saya, salah satu mahasiswa yang tercepat lah. Dia lulus dalam waktu 3,5 tahun kayak gitu, dan kamu tuh orang pertama Rinanda yang menjadi penulis artikel jurnal di yang terindeks Sinta gitu ya sebagai penulis pertama. Biasanya mahasiswa kalau ikut penelitian dosen itu dia akan menjadi penulis yang kedua atau yang ketiga seperti itu, yang penelitian payung, tapi Kak Rinanda ini mampu untuk menembus
kancah perjurnalan yang sangat luar biasa. Nah, materi yang akan disampaikan juga terkait dengan Psycopay ya, penerapan aplikasinya seperti apa. Kalau nggak salah ketika Kak Rinanda ini kuliah juga kurikulum kita masih jadul pada saat itu. Jadi mahasiswa belum diajarkan Psycopay di kelas. Teman-teman ini sangat beruntung karena mendapatkan pembelajaran mengenai Psycopay di awal semester 1. Nanti akan lebih intens lagi di semester 5 karena semua praktikum eksperimen, psikologi eksperimen kita juga kita lakukan dengan menggunakan Psycopay juga. Saya lebih sial lagi nasibnya karena generasi jadul, jadi Psycopay ini saya baru belajar ketika saya mengambil S3 di Nottingham, kebetulan yang bikin Psycopay ini dosen saya di Nottingham, Jonathan Pierce, terus kemudian baru belajar Big Data juga baru-baru saja ketika teknologinya memungkinkan bagi kita ilmuwan psikologi untuk mulai menggarap Big Data, bukan hanya ilmuwan di bidang komputer saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga bisa, karena saya bukan motivator ya, tapi seorang yang ingin supaya teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang dirancang di malam hari ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kedua kakak ini yang sudah berkenan untuk sharing ilmunya. Jangan nanggung-nanggung ya sharingnya, sebanyak-banyaknya kepada adik-adiknya ini. Terus terang sampai saat ini dosen dan teman-teman 2020 belum pernah ketemu tatap muka Danang dan Rinanda dengan adik-adik 2020 ini gitu. Kita jadi bentuknya itu 2 dimensi gitu teman-teman ini. Mudah-mudahan dengan terlepas dari kondisi yang ada itu semua pembelajaran juga tetap dapat disampaikan secara optimal. Sekian dari saya, dengan ini acaranya saya buka dan saya kembalikan kepada Bu Thoyibah. Ya. Nggak pakai ketok palu ya Bu ya, bisa tok 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 gitu. Bu Thoyibah aja pakai kentongan Bu. Ketok sendiri Bu Toy, tok tok tok. Terima kasih Bu Cleo atas pembukaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Cleo ya, kayaknya teman-teman semuanya ini pasti akan penasaran sekali dengan apa sih Big Data dan Psycopay. Jadi langsung saja kita buka sesi kedua, yaitu berkaitan dengan talkshow pengalaman praktis riset kakak-kakak kita ini, baik Kak Rinanda maupun Kak Danang. Waktunya langsung saya alihkan ke Bapak moderator kita ya, Pak Afif. Monggo Pak Afif. Oke, baik. Terima kasih Bu Toy. Saya kira tadi saya MC sekaligus moderator. Ternyata Bu Toyibah sudah siap membuka acara. Oke, terima kasih kesempatannya. Anak saya, Pak. Monggo. Oke, ya. Alhamdulillah ya, malam ini kita akan belajar sesuatu ya untuk teman-teman mahasiswa Psikologi UB semester 1. Kalian sungguh beruntung karena di zaman seperti ini kita bisa belajar apapun. Kita bisa belajar apapun dari sumber-sumber yang terpercaya. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa zaman sekarang kalau kita tidak tahu sesuatu, berarti kita memilih untuk tidak tahu sesuatu itu karena banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa akses. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya, sesuai rencana, sesuai ekspektasi, malam ini kita kedatangan 2 bintang tamu, ya, bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu alumni dari Psikologi UB, yaitu Mas Danang dan juga Mbak atau Kak, ini Kak aja ya, Kak Dandang dan Kak Rinanda. Mungkin bisa saya hai sebentar sebelum saya present CV-nya, Kak Dandang dan Kak Rinanda. Halo. Assalamualaikum semuanya, adik-adik angkatan 2020, salam kenal. Oke, ya. Jadi beliau berdua akan menyampaikan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sangat mutakhir begitu ya. Jadi untuk menambah wawasan kita semua, saya pun juga sedang belajar ini. Jadi nanti juga saya sekaligus sebagai peserta, gitu ya. Oke, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa teman-teman harus menyimak dari awal sampai akhir, karena di akhir akan ada kuis dan juga ada form yang harus diisi, dan jangan lupa, jangan harap mendapatkan presensi kalau tidak ikut sampai akhir. Kita semua bisa identify siapa-siapa yang tidak ikut sampai akhir ya. Kalau mau, tapi saya harapkan juga jangan ikut karena hanya presensi, tapi juga ikut karena pengetahuannya juga. Sia-sia kalau misalnya nanti hanya presensi saja ya.
Oke, untuk berikutnya saya akan present CV terlebih dahulu ya. Sesuai dengan yang disampaikan Bu Thaiba tadi, kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu adalah mungkin materinya sudah disampaikan sebelumnya ya kepada para mahasiswa. Jadi kami para dosen mengharapkan teman-teman sudah membaca dulu ya materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri pada malam hari ini. Nah, nanti sesi pertama yaitu pemaparan overview diskusi oleh kedua pemateri yang mungkin diawali yang pertama oleh Kak Arinanda dulu, waktunya sekitar 1 jam kurang lebih, kemudian dilanjutkan oleh Kak Danang. Setelah itu baru kita akan membuka sesi tanya jawab. Itu sekitar ya Kak Arinanda dan Kak Danang nanti bisa fleksibel begitu ya, tidak harus ini. Oke, baiklah saya akan present CV terlebih dahulu. Oke, ternyata yang terbuka Kak Danang dulu. Ya, di sini Kak Danang merupakan alumni Psikologi Universitas Brawijaya. Kemudian ya sedang mengambil S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokusnya memang di psikometri. Jadi beliau memang dari S1 sudah tertarik di bidang psikometri ya, dan sering bekerja sama dengan Bu Ecil mungkin ya, karena kita tahu bahwa ahli psikometri itu sangat sedikit dan beliau adalah salah satunya. And skill highlights, psychometric, statistical analysis, factor analysis, text mining, dan R program. Ini pengalamannya juga sangat luar biasa, menjadi asisten lab di laboratorium terpadu FISIP, kemudian konsultan penelitian psikologi kuantitatif, SEM analysis, exploratory factor analysis, dan lain sebagainya. Bisa dibaca di sini ya, teman-teman semua. Ya, beliau sangat expert di bidang analisis data ya. Pendidikan S1 UB dan S2-nya di UIN Jakarta. Kemudian ini beberapa sertifikat yang beliau dapatkan. Sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, pembicara kedua adalah Kak Rinanda ya. Oke, di sini S1 Universitas Brawijaya, kemudian S2 di UGM, ya fokusnya di Mind, Brain, and Performance, ya. Ini adalah riwayat pekerjaan beliau. Sekarang adalah dosen tetap di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ya, Kak ya. Nah, sebelumnya juga menjadi asisten dosen, kemudian divisi penelitian, founder dari komunitas, dan lain sebagainya. Asisten psikolog, ya luar biasa sekali. Ini adalah publikasi yang tadi disampaikan Bu Kle juga ya, terindeks Scopus juga di sini. Beberapa publikasi yang sangat menarik. Ya. Nanti mungkin Kak Rinanda bisa share ya, overview-nya. Nah ini tanda jasa penghargaan juga dari LPDP, dari UGM, dan lain sebagainya. Kalau dibahas satu-satu nanti panjang sekali ya. Biarlah yang memiliki prestasi ini akan nanti menyampaikan. Oke, ini beberapa seminar dan workshop yang sudah diikuti. Baik. Ya, oke saya stop share dulu. Tadi merupakan kurang lebih overview CV dari para pemateri. Nah, daripada dengerin saya ngomong, mending dengerin pematerinya langsung ya. Oke, yang pertama Kak Rinanda dulu, saya persilahkan. Waktunya kurang lebih 1 jam ya. Kita karena juga materi sebenarnya sudah disampaikan oleh materi sudah disampaikan kepada para peserta, sehingga nanti silakan Kak Rinanda mungkin langsung diskusi begitu ya. Tapi nanti kita fokuskan ke Q&A-nya nanti. Jadi Kak Rinanda cerita dulu aja, cerita mungkin fungsinya belajar Psycopay itu apa, manfaatnya apa, dan pengalaman Kak Rinanda menggunakan Psycopay dalam penelitian. Monggo, waktu saya berikan seutuhnya. Silahkan Kak Rinanda. Terima kasih Mas Afif. Manggilnya Mas ya, Mas bukan Iya, Pak. Iya dong. Kita seumuran kok. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Bu Kle Putri, Bu Cici, Bu Dita, Bu Nita, semuanya masih belum kesebut di sini. Beliau juga dosen-dosen saya ya waktu di Psikologi S1 Brawijaya. Dan kebetulan memang saya angkatan 2012 waktu itu pertama kalinya Bu Kle membuat penelitian payung
Penelitian payungnya ini menggunakan IAPS, International Affective Picture System waktu itu, dan di build up-nya dengan program PsychoPy ini. Gitu. Nah, sedikit gambaran, mungkin saya izin untuk share screen ya. Mungkin teman-teman kemarin juga sudah mendapatkan materinya, atau mungkin sudah ada yang pernah mencoba gitu. Oke. Tapi yang saya lampirkan di PPT, ini masih yang mini demo ya, yang stroke test. Kalau yang pernah dulu saya lakukan, itu lebih kompleks karena banyak sekali trialnya, kemudian juga menggunakan stimulus yang jumlahnya lumayan. Waktu itu ada 60 gambar. Jadi kita membuat normanya terlebih dahulu gitu, karena ada 3 kategori gambar waktu itu. Kategori gambar positif, negatif, dan juga netral. Nah, tapi untuk pengantar, kita pemanasan dahulu gitu ya. Jadi program PsychoPy ini memang dari University of Nottingham, tempat Bu Cleo gitu ya, dulu waktu mengambil S3. Saya juga baru kenal ini waktu saya ambil skripsi. Sebenarnya saya juga nggak terlalu waktu itu kurang terlalu excited sama hal-hal yang sifatnya big data ataupun juga aplikasi pembantu lah seperti ini. Jadi PsychoPy ini open source, aplikasi yang open source yang bisa membantu kita ya sebagai peneliti psikologi untuk menampilkan stimulus-stimulus, menyajikannya itu dengan digitalized, dan ini akan mempermudah kita ketika mengambil data. Karena nanti data hasil akhir bisa dalam bentuk Excel, dan di sana juga menyediakan adanya response times. Yang seperti kita tahu kalau pakai tes biasa, misalnya paradigma pencil and paper, itu kan kita mau melihat response times-nya kan tidak kurang akurat ya kalau misalnya hanya pakai stopwatch ataupun hanya dengan detik jam gitu misalnya. Tapi kalau di PsychoPy ini itu hitungannya dalam milisecond itu bisa nampak gitu, sehingga perbedaan ini akan lebih terlihat. Kalau misalnya secara manual cuman selisih berapa detik, tapi itu tidak signifikan, misalnya dianggap tidak signifikan, tapi kalau di sini respon time yang dihasilkan dari data PsychoPy ini sangat akurat, sehingga membantu kita untuk meneliti beberapa variabel-variabel psikologis yang bisa seperti waktu itu memang tentang dimensi afek, tentang valence dan arousal. Waktu itu saya menelitinya tentang itu. Jadi ini cukup membantu. Nah, mungkin adik-adik di sini sudah berkunjung ke website ini ya. Ini bisa untuk mendownload materi, kemudian mendownload install PsychoPy yang terbaru juga bisa di sini gitu. Oke, secara umum PsychoPy ini nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalau sudah diinstal, muncul beberapa panel gitu yang bisa kita lihat di sini. Ini urutannya dari kesini ya ke builder gitu. Ini tempat kita membuat rancangan stimulus ini akan disajikan seperti apa. Itu namanya di builder ini. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau nih secara manual menggunakan bahasa Python gitu ya, ini bisa di codernya, bisa membuat langsung di tampilan yang coder gitu. Tapi untuk mempermudah biasanya menggunakan yang di builder ini. Kemudian di tampilan PsychoPy juga nanti akan nampak ini sepertinya teman-teman 2020 kan ya pasti lebih familiar dengan hal-hal semacam ini. Nah, yang sebelah kanan sendiri ada komponen. Nah, ada gambar image, kemudian ada keyboard, kemudian ada teks. Ini menunjukkan bahwa kita bisa menginsert atau memasukkan data-data terkait, misalnya teks, berarti untuk instruksi misalnya, atau untuk stimulus kata. Nah, kita pakai ini di teks ini. Kemudian untuk responsnya misalnya, partisipan diminta untuk menjawab melalui kursor keyboard gitu ya, misalnya ke kanan, ke bawah, atau ke kiri gitu. Kita nanti menginsertnya di sini. Jadi keyboard ini sebagai key response-nya. Sedangkan yang gambar seperti saya waktu itu IAPS ya, itu pakai gambar. Jadi gambarnya ada 60 gitu, nanti disajikan secara random. Oke, ini pasti masih ngawang-ngawang ya, kalau masih belum nyoba. Oke. Nah, lanjut.
di bagian ini ya, ini khusus ya, saya buat untuk teks. Nanti akan muncul seperti ini kalau teman-teman mengklik bagian teksnya. Akan muncul teks propertiesnya seperti ini. Nah, namanya ini boleh diubah tergantung apa yang apa yang ingin ditampilkan. Misalnya untuk awal-awal kita membuka ucapan selamat datang gitu ya, welcome screen. Boleh diganti namanya sebagai welcome screen atau ucapan selamat datang gitu ya di sini. Nah, kemudian ada start dan stop. Ini sama. Mungkin teman-teman pernah ya menggunakan semacam InShot atau video aplikasi gitu. Ini sebenarnya sama untuk nge-trim. Kalau di video ya, kalau di sini untuk memulai kira-kira stimulus ini akan saya tampilkan di detik keberapa dan diakhiri di detik keberapa. Jadi ini durasinya di bagian stop ini gitu. Kemudian sama seperti komponen yang lain di color pasti untuk warna ya. Ini kalau ingin menempelkan warnanya white ya silahkan putih gitu. Tapi codingnya di sini masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris kalau untuk kolom-kolom tertentu gitu. Terus kemudian untuk font bisa disesuaikan. Kalau ingin Arial silahkan mengetikkan Arial gitu. Kalau ingin mengganti yang lain silahkan. Kemudian ini letterhead, ini hanya apa ya, sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau untuk apa eksperimen-eksperimen seperti Sruktas ini boleh diatur sendiri gitu sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk posisi mungkin secara umum lebih enak kalau kita menggunakan positionnya 0,0. Ini seperti Cartesian system. Misalnya 0,0 ini akan stimulus tersebut akan tampil di center di bagian tengah dari laptop atau komputer kita gitu di layar kita. Kalau misalnya agak ingin lebih ke kiri gitu misalnya bisa menambahkan tanda negatif gitu ya sesuai Cartesian system itu. Nah, yang bagian teks ini baru yang intinya gitu ya. Kita menuliskan instruksi, misalnya selamat datang kepada partisipan eksperimen di sesi ini misalnya. Atau di sini juga bisa instruksi, Anda akan disajikan beberapa stimulus misalnya. Oleh karena itu silahkan menjawab lah, itu nanti di teksnya di sini. Jadi kita menggunakan teks properties ini gitu. Nah, untuk ini yang ada tulisan konstan, ini kalau di instruction ya, itu biasanya memang dibuat konstan. Kecuali kalau untuk pas di sesi trial, biasanya stimulus kan diulang. Jadi nanti dipilihnya yang set every repeat. Gitu. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Dan untuk penamaan hanya boleh berisi huruf, angka, dan underscore. Jadi tanpa spasi atau tanda baca, misalnya mau pakai titik 2 gitu, nggak bisa, nanti error code-nya. Terus kemudian kalau misalnya pakai spasi, otomatis nanti decodernya juga akan ada muncul warning gitu ya, bahwa error gitu, nggak bisa di running nanti. Gitu. Sama seperti teks, kalau kita ingin menambahkan respons, kita mengklik ini bagian keyboard. Nah, nanti juga akan muncul keyboard properties-nya dan disesuaikan lagi namanya. Mau key response, mungkin response aja, itu boleh gitu. Tergantung kebutuhan. Dan sama dengan yang text properties, ada start, kemudian ada stop, kapan kita mau memulai, dan kapan kita durasi ini akan berlangsung berapa lama, seperti itu. Nah, yang membedakan di sini adalah ada force and routine. Jadi kan ini respons ya. Kalau seseorang atau partisipan ini diberikan stimulus, maka dia harus memberikan respon. Nah, biar stimulusnya ini berhenti, berarti gitu, biar stimulusnya ini berhenti, berarti setelah diberikan respons, maka dia harus diklik ini force and routine agar berganti ke stimulus selanjutnya, begitu. Nah, kunci atau allowed keys di sini kita bisa menjawab dengan menekan keyboard tombol Y, ini untuk yes, N ini biasanya untuk no, left ini untuk kiri, ini ya keyboard yang di bagian ini kan ada tanda panah kiri, terus kemudian yang right itu tanda panah kanan, kemudian yang spasi itu berarti dengan menekan spasi. Jadi jawaban dari yang eksperimen kita bisa kita sesuaikan. Kalau mau bebas gitu ya, any keys gitu, ini dihapus aja. Bagian Y and left right space ini dihapus aja gitu. Oke, karena ini kan respons untuk
beralih ke trial ya, kalau misalnya ini hanya respon untuk instruction, di store correct-nya ini dikosongi aja. Kecuali kalau misalnya ini respons untuk trial. Kalau respon untuk trial yang sudah ada stimulusnya, kita perlu klik store correct ini, biar kita mendapatkan data di Excel nanti, oh nomor berapa aja sih partisipan ini yang salah gitu. Gitu ya. Oke. Hal yang sama juga seperti ini di bagian ketika kita menginsert image ya, atau gambar gitu, muncul nanti image properties. Dan namanya sekali lagi, penamaan sebenarnya di sini tuh penting untuk mengingat flow-nya. Oh ini adalah tambahan properties apa gitu, biar kita nanti nggak ribet. Jadi namanya harus unik dan spesifik begitu. Sama juga start dan stop ini menunjukkan kapan dimulainya dan berlangsung berapa lama gitu ya. Kalau misalnya ini dikosongkan, expected duration-nya ini dikosongkan, berarti menunggu respons dari keyboard response atau mouse response misalnya, itu baru bisa berganti gitu. Tapi kalau dibatasi misalnya di sini duration-nya 0,7, berarti di detik 0,7 gambar ini akan berhenti tertampil begitu. Oke, image-nya, nah ini juga yang penting juga ya di PsychoPy, kenapa kita harus menambahkan sign dollar di sini ya, tanda dollar kayak uang itu. Nah, itu untuk mengubah data dari Excel yang kita punya. Biasanya kan stimulus ini dimasukkannya dalam Excel. Misal di struktas ya, misalnya ada kata red, green, blue. Nah, red, green, blue ini adalah variabel kan, variabel dari word dan juga variabel dari color-nya, namanya, warna dan nama gitu. Sehingga kita akan punya folder file khusus untuk itu. Nanti akan saya perlihatkan ya. Sehingga sign dollar ini mengubah teks dari Excel tadi untuk bisa di-coding di dalam sistemnya PsychoPy gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena ini adalah udah contoh trial masuk ya, untuk stimulusnya ditampilkan, sehingga dipilihnya bukan yang konstan, tapi set every repeat, karena akan diulang. Nah, repetitionnya nanti di trials, gitu. Ini position, ini boleh 0,0, ini kalau contoh ya, min 250, berarti ini agak ke kiri, gitu. Sesuai Cartesian system, gitu. Dan size-nya ini bisa ditentukan juga, berarti ini kan 96. Kalau kita di PsychoPy dan nanti kan di visualnya itu di layar komputer ataupun di layar laptop, berarti dia pixel gitu secara ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ada flow. Semakin banyak yang kita tambahkan di bagian flow ini semakin akan panjang. Ini contoh aja, cuman muncul trial ya. Tapi kalau misalnya tadi saya ngasih instruction, nanti akan muncul di sini bagian instruction, kemudian trial 1, kemudian juga mungkin ada tambahan kata penutup misalnya di akhir sesi gitu. Ini akan semakin panjang, semakin ke kanan gitu. Dan ini adalah loop properties ya. Loop properties ini bisa kita tambahkan di bagian flow, itu ada insert routine atau insert loop. Kalau ingin menambahkan misalnya instruction, kita cukup menambahkan di insert routine aja dengan milih new gitu ya. Tapi kalau untuk yang trial, untuk dibuat sebagai sebuah loop gitu, kita memilihnya di insert loop. Nah, dan akan muncul seperti ini, loop properties. Nah, loop properties ini juga diberikan nama khusus, misalnya ya, kalau misalnya itu trial, beri saja namanya trials. Di bagian loop type, ini juga nggak kalah penting, nanti pilih yang random kalau memang kita mau mengacak stimulus-stimulus itu tadi gitu. Kalau sekuensial, berarti ditampilkannya berurutan sesuai data yang kita punya di Excel. Nah, tapi kalau random, berarti nanti program PsychoPy ini akan menampilkan stimulus secara acak, gitu ya. Nah, lalu di nReps, n ini kan banyaknya ya, rep ini repetition, dengan ada tanda $sign, berarti ini merujuk pada file Excel kita tadi, mau ditampilkan berapa kali stimulusnya. Kalau misalnya disajikan 5 kali dan saya punya kata 3 dalam Excel saya, berarti dikalikan 5, dia akan muncul 15 kali, seperti itu. Dan di
condition files ini, masukkan tadi Excel kita yang sudah kita buat berisi daftar stimulusnya. Kalau stimulusnya teks, berarti dia akan berupa teks nanti muncul. Kalau image, berarti akan berupa image. Nah, kalau image biasanya di format Excel kita diberikan akhiran GIF atau PNG gitu ya. Tapi kalau Word tanpa itu nggak apa-apa. Dan format file yang ada di sini ini haruslah XLSX biar dia terbaca oleh program PsychoPy gitu. Sehingga kalau yang XLS biasanya kan 297 sampai 2004 ya Windows-nya. Nah, itu udah nggak kompatibel di sini sehingga formatnya harus yang XLSX gitu. Oke. Setelah dan ini tadi ya, ini sesuai keperluan kita. Kalau misalnya menggunakan struct test, berarti kan Word aja. Kalau misalnya kayak saya waktu S1 dulu yang IAPS, itu berarti menambahkan gambar gitu. Disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Setelah itu semua di-build ya. Nah, di sini ada tombol warna biru, experiment setting. Ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, ini yang tahap yang penting adalah bagian yang save Excel file agar data kita itu tersimpan dalam bentuk Excel. Nanti kalau kita mau mengolah datanya di SPSS biar mudah kan kalau kita dalam save Excel file, dan itu akan benar-benar apa ya terstruktur gitu. Ada muncul salah benarnya, terus kemudian muncul respon times-nya antar stimulus itu misalnya 0, nanti saya tunjukin deh biar lebih gamblang gitu. Oke. Dan untuk bagi teman-teman yang wah saya sih lebih suka nge-build-nya dari code gitu ya, dari kode, bisa melihat di bagian compile script ini ya yang warna putih. Ini nanti muncul di coder itu, bisa diganti-ganti sesuai code-nya apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan kalau sudah selesai, kita klik kayak orang berlari, ini namanya running ya, kita merunning eksperimennya. Jadi nanti akan muncul seperti apa sih gitu. Nanti kita coba ya. Oke. Teman-teman di sini ada yang sudah mencoba mini demo 1 ini? Sebenarnya saya mau menyajikan 2 mini demo gitu, tapi takut waktunya tidak cukup. Jadi yang mudah dulu yaitu struct test. Kira-kira ada yang sudah pernah coba atau sudah mencoba tadi? Belum. Belum ada ya. Oke. Nah, ini jadi kemarin saya buat khusus di PPT ini. Ini saya capture ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau kita memasukkan teks di builder kita, ini akan muncul seperti ini, gambar teks yang warna merah hitam. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah memasukkan teks di sini. Nah, itu kan ada tab lagi atasnya, ada instruction, ada trial. Nah, kalau instruction berarti tab ini adalah komponen-komponen dari instruction. Kalau kita mengklik yang trial, berarti nanti di builder akan muncul komponen-komponen dari trial, gitu ya. Nah, ini saya juga menambahkan keyboard respon, jadi ketika instruksi ini muncul, kita memencet salah satu, misalnya saya waktu itu saya buatnya spasi gitu ya. Ketika partisipan menekan spasi, akan lanjut ke sesi trial yaitu penyajian stimulus. Oke, langkah keduanya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman, instruction. Saya kasih namanya instruction text. Kalau startnya saya nggak isi ya di sini, stopnya sesuai, dia nggak terbatas, tapi kalau kita sudah memberikan respons di sini, ketika kita mengklik tombol spasi, kalau saya kan space, kalau misalnya any keys ya udah partisipan itu memencet tombol apapun nanti akan beralih gitu. Oke, itu seperti tadi warna fontnya dan posisinya. Nah, ini saya mau masukkan instruksi. Ini bisa dibuat lebih baik lagi ya, tapi ini karena untuk demo saya buatnya seperti ini simple. Jadi ingat, pilihlah warna dari kata yang ditampilkan, abaikan katanya. Gitu. Karena struct test kan kita menjawab warnanya ya, bukan kata-katanya itu sendiri. Gitu. Silahkan menjawab dengan mengklik keyboard arah kiri. Ini berarti kalau muncul warna merah, gitu. Kemudian kalau hijau, pilih warna pilih keyboard arah bawah, dan biru pilih keyboard arah panah kanan. Gitu. Setelah itu key response-nya akan seperti ini muncul. Saya kasih nama key response 2 gitu ya.
Nah, ini saya klik force and routine tadi yang sudah saya jelaskan. Karena ini respon untuk instruction, saya tidak perlu memasukkan di allowed case ini apa-apa. Oke. Baru kita ke tab yang trial. Nah, tab trial ini sama, juga kan struct test itu kata. Jadi stimulusnya adalah teks. Akan muncul seperti ini lagi. Oh, ada komponen teks, ada komponen keyboard sebagai responsnya. Yang membedakan adalah sekarang stimulusnya kita mengambil dari file Excel yang sudah kita buat. Kalau nggak salah saya sudah ngasih link ya. Nah, itu contoh Excel yang bisa kita masukkan ke sini. Contoh, ini saya kasih nama target gitu ya. Dimulai pada detik 0,5 gitu. Setelah instruksi muncul, kita klik spasi, akan ke sini nanti gitu. Ketika muncul di sini, tampilan color-nya sesuai dengan yang kita mau. Kalau tadi kan ada warna green, blue, red gitu ya. Di Excel saya kalau sudah di-download bisa dilihat. Nah, itu menjadi variabel. Tapi kan CyclePy ini nggak bisa membaca langsung sehingga dia diberi dollar sign ini untuk membaca file Excel kita, oh bahwa nanti akan ada variabel nama dari warna dari stimulus kata-kata itu dan juga kata-kata itu sendiri wordnya. Dan ini sekali lagi ketika ini sudah masuk trial dan diulang, maka saya klik bukan konstan tapi set every repeat. Dan posisinya ditampilkan di tengah-tengah. Dan pada bagian teks ini berbeda sama instruksi. Kalau instruksi tadi kalian boleh mengetikkan instruksi, welcome screen gitu ya, langsung aja gitu. Tapi kalau ini tetap harus memasukkan dollar sign ini dan disusul dengan word. Berarti kita akan menampilkan kata-kata dari file Excel kita gitu. Sehingga bisa terbaca oleh program CyclePy gitu. Dan jangan lupa kalau color ini di set every repeat kan ditampilkan berkali-kali ya warnanya. Berarti kan katanya juga ditampilkan berkali-kali sehingga bagian ini juga harus di klik set every repeat. Jangan satunya konstan terus kemudian satunya set every repeat. Nanti error. Kalau di running itu pasti error. Gitu. Dan response properties lagi ya. Untuk menjawab test strupnya, gitu, saya menambahkan komponen respons lagi di sini, keyboard, gambar keyboard ini. Nah, muncullah bagian 6, response properties, dikasih nama response gitu misalnya. Dan startnya sama dengan start munculnya target tadi, stimulus kata tadi, di 0,5. Gitu. Nah, ini yang membedakan lagi, allowed case-nya left, right, down. Jadi saya cuma memakai 3 karena ada warna blue, green, dan red. Bisa dilihat di Excel yang sudah saya sertakan linknya ya di PPT-nya. Nah, ini sebagai simbol nanti kalau misalnya muncul warna merah, oh ini saya harus memencet tombol keyboard yang panah ke kiri gitu. Jadi ini nanti untuk ada 3. Kalau misalnya mencet yang lain nggak akan kerekam gitu, karena harus menjawab dengan 3 kunci ini gitu. Oke. Kemudian yang tadi saya bilang, jangan lupa diklik store correct-nya biar kita bisa tahu pada soal yang mana partisipan menjawab salah dan benar, dan kita juga bisa tahu partisipan ke-11 gitu misalnya dia benar berapa gitu dalam struct test ini. Dan correct answer di sini, kalau misalnya kita nggak memasukkan dollar sign dan correct answer, berarti kita nggak akan punya stok jawaban benarnya gitu. Makanya ini penting juga yang bagian correct answer ini. Ibaratnya itu kita punya kunci jawaban gitu, sehingga filenya kita masukkan yang tadi sebenarnya satu file aja gitu. Tapi dalam pemrograman CyclePy ini, untuk menandakan ini jawaban yang benar, tandanya seperti ini, correct answer gitu. Jawaban yang benar seperti apa. Nah, ini diklik semua, kemudian oke gitu ya. Nah, masih belum selesai? Belum. Ya, pasti kalian udah pusing duluan, tapi nanti kalau dicoba pelan-pelan gitu pasti bisa. Karena pada dasarnya ini sifatnya cukup logik ya. Kalau misalnya ada satu, misalnya nih, color, atau saya nulisnya di Excel berbeda dengan apa yang saya masukkan di sini, itu pasti akan error. Jadi diusahakan sama dengan apa yang memang ada di file Excel gitu.
Terus bagian ini yang tadi saya bilang kalau flow-nya kita nambahin komponen semakin banyak, ini bisa semakin panjang ini sampai sini. Cuman contohnya ini kan tadi sudah ditambahkan instruction di sebelum trial, terus kemudian di trial ini kok itu ada gambar panahnya gitu. Berarti kita sudah memberikan loop di sini. Jadi ada insert loop di sini. Dan dia stimulusnya akan disajikan berulang di sini kan. Nah, ketika kita klik yang trials ini, yang trials bagian bukan yang merah, yang bagian yang kecil, itu munculnya akan seperti ini, trial properties. Boleh dinamain apa aja sih sebenarnya gitu ya. Yang penting kita ingat, oh ini komponen apa gitu. Dan tadi repetitionnya kan 5, diulang 5 kali. Dan ini yang bagian paling pentingnya tetap conditions. Lagi-lagi kita harus membrowse file Excel tadi yang sudah kita persiapkan. Nah ini ya, kalau ada yang belum download, bisa di-download di sini contohnya. Contoh Excel untuk struktas. Nah formatnya XLSX. Jangan lupa formatnya XLSX. Gitu. Dengan otomatis ketika file Excel itu terbaca oleh Psycopy, dia akan mendetek seperti ini, muncul 6 conditions with 4 parameters. Kenapa? Karena di Excel yang saya buat ada kata, word, ada color-nya, ada kongruennya. Kongruen itu berarti kalau biru dan biru itu berarti kan kongruen. Nah itu nanti correct gitu, 1. Kalau salah itu pasti akan 0. Muncul di hasil data Excel kita setelah running itu akan 0. Oke. Yang belum download silahkan di sini. Oke. Setelah semuanya beres, baru kita proses running dengan mengklik lambang orang lari yang hijau ini. Gitu. Nah ini kan sesi 1. Nah kalau kita punya 10 partisipan, ya kita harus menginstal code ini ya, yang sudah kita buat ke komputer masing-masing. Misalnya waktu itu kan saya pakainya di lab komputer FISIP. Jadi kita datang dulu gitu sebelum mulai eksperimen tuh H-1 itu udah pilot study itu. Bu Cleo ini udah pilot study belum gitu ya. Untuk melihat apakah kita udah siap nih semuanya gitu kan, karena eksperimen ya semuanya harus terkontrol, misalnya layarnya ini bisa enggak, jangan sampai di tengah-tengah partisipan mengerjakan error kayak gitu. Jadi kita mengkopikan ini ke komputer di lab komputer waktu itu. Gitu. Setelah running nanti muncul gitu. Sebentar, ini saya coba tampilin gitu ya hasil jadinya seperti apa. Jangan pusing dulu karena ini masih yang pertama gitu. Kalau udah gambar itu akan lebih ribet lagi nanti. Udah muncul? Ini saya coba klik running ya. Sepertinya agak lama. Masih loading. Nanti teman-teman dengan langkah-langkah tersebut bisa mencoba sendiri di rumah. Kalau logiknya udah dapat, harusnya bisa sih untuk mengerjakan ini. Kok nggak mau muncul ya? Apakah internet saya yang lemot? Saya nggak pernah nge-running dan share screen sih. Apakah error karena itu ya? Nanti kalau ini udah bisa di running gitu, akan muncul kata blue tapi warnanya red, kemudian green tapi warnanya blue gitu. Nah kita kan harus menjawab sesuai yang ini. Oh ini udah muncul nih ternyata. Oke misal kita isi partisipan ke 5.000 gitu ya, 5.000. Kita klik oke. Nah ini bukan mati lampu tapi nunggu dulu. Oh, kok nggak mau. Ini sepertinya harus close share screen. Udah muncul belum?
Belum, Kak. Belum muncul. Sejujurnya kalau ini pas kita offline gitu ya, ini akan lebih mudah. Cuman saya kurang tahu apakah Zoom ini nggak kompatibel kalau merunning sesuatu tapi screen-nya kita share screen. Nah, ini di layar saya sih udah muncul, tapi belum muncul ya di layar kalian semua ya? Belum muncul. Mungkin beda ini ya, Kak ya. Bisa sih muncul sebentar. Coba kita share screen lagi. Eksperimen. Atau nanti file yang contoh struk eksperimen ini bisa saya share di kolom chat, langsung coba dibuka di Psycopy-nya masing-masing, di run di laptopnya masing-masing ya gitu. Karena ini yang sekarang nampak apa ya? Struk eksperimen bukan? Iya. Udah muncul? Belum. Belum. Blank. Blank, Kak. Kayaknya mungkin terlalu berat ya. Nah, Sudah. Sudah muncul nih. Oke. Munculnya yang apa Pak Afif? Yang link yang running. Aduh, blank lagi. Tadi muncul sekarang. Dia nggak mau, memang nggak mau karena mungkin terlalu berat untuk share gitu. screen. Ya udah, saya share screen ini aja berarti ya hasilnya. Kalau kita udah mengklik gambar, nanti yang bisa kita dapatkan adalah data seperti ini. Contohnya, ini dari hasil tadi kita ngeklik ya warna-warna. Nanti saya kasih filenya aja biar bisa ngerunning sendiri di laptop masing-masing. Nah, ini word-nya, kata-katanya ada red, green, blue kan. Kemudian color, jadi kalau ini kata, kalau ini warna. Dan ini kongruennya. Tadi yang saya bilang ada 4 parameter di condition files-nya. Kalau katanya merah, warnanya merah, berarti dia kongruen kan. Kita berikan lambang 1. Jadi 1 ini adalah correct. Kalau red, katanya red, tapi colornya green, berarti kongruennya nggak kongruen kan, berarti wrong. Sehingga kita label dengan angka 0. Green 1, green blue kan 0, dan seterusnya. Jadi kalau nggak sama itu seperti itu munculnya. Dan ini correct answer, tadi yang saya bilang. Di instruksi kan sudah saya kasih ya, kalau red, ini jawabnya pilih yang kiri, ya kan? Tombol keyboard yang arah panah kiri. Kalau warnanya yang green, itu pilih yang bawah, gitu. Nanti kalau misalnya yang muncul warnanya green, tapi kita pencet warna tombol keyboardnya yang arah panah kanan, itu pasti otomatis akan salah. Nah, contoh. Ini adalah hasilnya, respon correct gitu. Ini hasil dari saya mencoba tadi ya, jawab gitu. Kalau munculnya warnanya red, terus kemudian saya menjawab dengan keyboard responnya left, berarti benar kan? Berarti saya benar di sini 1. Nah, jadi yang 1 ini di kolom yang ini ya, response correct. Ini berarti semuanya benar. Nah, kalau ada ketemu kosong, berarti saya salah. Contoh, kok bisa gitu misalnya. Nah, ini jawaban saya down. Saya ngeklik tombol keyboard ke bawah. Padahal yang muncul adalah ini. Harusnya saya mencet yang keyboard kiri. Ya enggak? Karena yang muncul warnanya merah. Harusnya saya pencet kiri. Tapi kunci saya, yang saya jawab adalah bawah. Sehingga 0 nilainya. Gitu. Dan seterusnya ya, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Intinya kalau 1 itu untuk jawaban benar, dan 0 ini untuk jawaban yang salah. Dan ini yang kelebihannya gitu, kalau kita menampilkan stimulus ini dalam program Psycopy. Karena kita punya response times di sini. Dan ini benar-benar
bayang kalau misalnya kita pakai stopwatch biasanya kan biasanya 1 detik dan nggak benar-benar sekecil ini kan. Nah, ini bisa sampai 0,7 detik, 0,5 detik, 0,6 detik. Nah, ini kita bisa gunakan data ini gitu. Jadi data yang diperoleh dari menggunakan PsychoPy semakin akurat dan juga banyak gitu. Inilah yang akhirnya bisa kita olah nanti gitu. Kalau kemarin yang saya pakai gambar, partisipan diminta untuk merating gambar gitulah ya. Kemudian dilihat dari 1 sampai 9 gitu mereka merating tuh di tingkat berapa. Jadi kita nggak usah capek-capek buang-buang kertas, kemudian juga bisa tahu oh ketika menjawab ini tuh partisipan menghabiskan waktu berapa lama. Kurang lebih seperti itu. Sudah pening kepalanya? Kalau memang dijelasin kayak gini, kalau nggak praktik di depan laptop ya, itu pasti akan susah sih. Harus memang latihan. Nanti saya kasih juga deh ini apa namanya buku panduan PsychoPy-nya sendiri. Kalau ada yang berminat dan kemudian ingin mencoba-coba gitu ya. Oke. Gitu Mas Afif. Oke, menarik sekali ya. Saya juga jadi belajar banyak nih Kak. Ini sebetulnya sebelum pindah ke Kak Danang ya, saya mau bertanya mungkin bisa dijelaskan secara singkat gitu ya, penerapan PsychoPy ini ke dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Kak Rinanda gitu. Sebenarnya untuk memancing nanti biar teman-teman mahasiswa juga nanti di sesi berikutnya bisa tanya jawab begitu. Halo Kak Rinanda? Signalnya mungkin ya. Oke, sambil menunggu signal kembali pulih, mungkin nanti akan saya lanjutkan ya, teman-teman dosen dan mahasiswa, perbincangan dengan Kak Rinanda